Saudara-saudara, saya selalu katakan pada kita bahwa dalam hidup ini sebenarnya kita terikat dengan di luar kita, tapi juga dengan Tuhan. Karena itulah ketika Tuhan ditanya, sebenarnya mana hukum yang terpenting? Yesus yang simpulkan dalam dua hal, tujuan pada Tuhan dan sesama. Kasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, sesama seperti diri sendiri. Jadi semua ada standarnya, saudara. Tapi untuk Tuhan itu totalitas, sesama standarnya ada. Artinya begini, saudara, bahwa hidup kita ini terikat dengan orang di luar kita, tapi juga terikat dengan Tuhan. Jadi kita bukan orang yang hidup sendiri. Setuju, saudara? Tapi yang jadi persoalan bagi kita seringkali adalah ketika yang di luar kita ini nggak searah dengan kita, nggak sejalan dengan kita, nggak sepikiran dengan kita, maka membuat kita terpancing untuk marah. Jadi marah itu terjadi karena apa? Karena kita dihadapkan pada hal-hal yang tidak cocok dengan apa yang kita sebut standar bagi kita. Karena itu hari ini saudara, saya ingin ajak kita belajar dari Alkitab, jangan marah. Wow, saya kira katakan jangan marah, pasti mengatakan, masa sih nggak marah? Masa nggak boleh marah? Yesus aja pernah marah. Nah, nanti kita belajar ya. Kita belajar. Karena ada orang nyamain sama Yesus dia soalnya. Kalau Yesus marah, saya juga ingin marah ya. Jadi padahal Yesus, saudara-saudara kan gitu kan. Tentu argumentasinya sangat berbeda. Mari kita belajar. Dari Daud, di Mazmur 37 saudara, saya fokus hari ini dari Mazmur 37. Mengapa kita marah? Secara umum saudara, orang marah itu, Daud mengatakan begini, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Padahal alasan kita marah karena orang berbuat jahat. Kita marah karena orang berbuat curang, betul nggak? Tapi Daud katakan jangan marah, nggak usah marah. Saudara, Daud ini punya pengalaman cukup kompleks. Dinamika hidupnya itu luar biasa, saudara. Kalaulah mau dikatakan mau marah, Daud itu harusnya sangat punya alasan untuk marah. Coba bayangin kurang baik apa Daud melayani Saul. Tapi Saul nggak suka sama dia, bahkan ingin bunuh dia. Kurang baik apa Daud sama anak-anaknya, tapi Absalom pengen bunuh dia. Tapi saudara, apakah Daud pernah marah sama mereka? Enggak. Walaupun ada kesempatan bagi dia membalas kepada Saul, tapi dia katakan dijauhkan daripadaku mengusik hambanya yang diurapinya. Itu prinsip bagi dia. Artinya apa? Dia merasa tidak punya kewenangan untuk marah. Bahkan kepada anaknya sendiri pun, yang membawa puluhan ribu orang menyerang dia. Prajuritnya katakan, kita lawan aja, kita ini kan sudah terlatih berperang. Tapi Daud kata, enggak, dia anak saya, jelek-jelek anak saya. Saudara, bahkan ketika Absalom mati, dia meratapi berhari-hari. Saudara-saudara, maka dia katakan jangan marahlah. Jadi kalau nasihat ini disampaikan oleh Daud, jadi saudara jangan katakan kita juga masih manusia. Daud juga manusia, saudara. Dan ada banyak pengalaman anak-anak Tuhan dalam Alkitab sengaja dicatat untuk memberikan bukti bagi kita. Sebagai contoh bagi kita. Bahwa apa yang Tuhan katakan itu bisa dikerjakan, bisa dilakukan. Persoalannya adalah masalah kita mau atau tidak. Itu saja. Kemudian Daud juga mengatakan begini, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhasil karena buat tipu daya. Dia berhasil. Sementara saudara, saya lurus-lurus tapi kok nggak kebagian. Dia tipu daya kok berhasil. Akhirnya marah. Marah. Dunia kita penuh dengan kemarahan ya. Marah. Tapi saudara, saya berpikir begini. Standar kita itu sempurna menurut kita. Di luar kita itu kalau nggak cocok dengan standar kita anggap salah. Jangan lupa orang lain juga merasa begitu. Jadi setiap orang tuh punya ukuran untuk dirinya sendiri. Punya ukuran yang disebut dengan kebenaran. Maka dikatakan kebenaran setiap pribadi itu sifatnya sangat subjektif. Tapi kalau melihat kebenaran objektif, kita nggak punya pilihan kecuali kembali kepada Tuhan dan firman Allah. Kemudian dikatakan lagi apa?
Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi setidaknya saudara dalam Mazmur itu, saya coba ambil 3 ayat ini aja. Kalau saudara baca selengkapnya, saya kira akan lebih paham. Dia katakan jangan marah, karena marah itu hanya membawa kepada kejahatan. Kesimpulan Daud simple. Kalau kamu marah, kamu ikut berbuat jahat. Kalau menyikapi orang jahat, kamu ikut marah, berarti kamu ikut jahat. Atau sama jahatnya dengan orang yang kamu anggap jahat. Contoh paling simpel aja begini saudara, kita lihat dalam hidup sehari-hari. Orang ngomong kotor sama kita, kasar sama kita. Dan kita sahuti dengan kata-kata yang kotor dan kasar. Apa bedanya kita dengan dia? Betul saudara? Orang melakukan jahat pada kita, kita balas juga dengan jahat. Apa bedanya kita dengan kita? Kita dengan dia. Kita punya kesimpulan simpel aja. Itu hanya membawa pada kejahatan. Apa ada marah nggak jahat, saudara? Coba kasih saya contoh. Saya sih marah, tapi saya nggak jahat. Kembali tadi, seperti Yesus saya. Nyama-nyamain. Yesus aja marah kok, masa kita nggak boleh? Itu Yesus. Anda bukan Yesus. Yesus tentu punya alasan sangat untuk dia marah waktu itu. Nah saudara cukup nggak punya alasan untuk marah? Jangan marahnya dia, berarti alasannya dulu saudara. Membawa pada kejahatan. Hampir sama saudara. Kalau kita menyikapi yang jahat dengan yang jahat, apa bedanya kita dengan orang itu? Karena itulah saudara, walaupun kita anggap itu sebagai alasan untuk marah, tapi Daud katakan jangan marah. Jangan marah. Kita lihat sebaliknya sini saudara. Kok jadi macet ya? Oke. Mungkin ada masalah ini. Iya. Sebaliknya nih. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi alasan untuk tidak boleh marah karena mereka akan lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi saudara, mungkin ketika dia mencurangi saudara, berbuat pada saudara, kelihatannya hebat. Enggak. Ini Alkitab mengatakan, sebentar lagi dia lisut loh. Ini janji Tuhan. Orang yang meraih sesuatu dengan jahat, orang yang berbuat jahat pada orang benar, dia berhadapan dengan Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan, sebab mereka segera lisut seperti rumput. Kembali tadi saudara, kita sesama dan Tuhan. Kita posisi di tengah nih. Katakanlah di luar kita, baik itu orang-orang mau peristiwa maupun situasi, nggak berpihak pada kita. Atau katakanlah jahat pada kita. Katakanlah curang pada kita. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah harus kita yang berhadapan dengan situasi itu? Kalau kita melihat enggak, itu urusan Tuhan dengan dia. Yang penting jaga urusanmu dengan Tuhan. Jaga hubunganmu dengan Tuhan. Saya sih memahami simpel sekali ya. Mengapa Tuhan katakan, pembalasan itu hakku. Menghakimi itu hakku. Artinya apa? Karena Tuhan tahu kita itu enggak pintar menghakimi orang. Karena kita akan gunakan standar diri kita. Apakah standar diri kita ini benar? Kalau kita ingin membalas orang, kita nggak akan pintar membalas orang. Karena kita subjektif juga. Karena kita terlibat langsung. Betul nggak? Karena kita menjadi korban, kita mau balas. Sehingga Tuhan kata itu hakku. Artinya apa? Tuhan itu paling paham. Termasuk motif orang berbuat jahat. Tuhan katakan, dia segala kembali saudara. Jadi yang Tuhan mau begini. Hubungan kita dengan orang lain, berbuat jahat silahkan. Tapi Tuhan ada untuk dia. Dan Tuhan ada untuk kita. Jangan sampai karena kita mengambil alih fungsi Tuhan, berhadapan dengan orang lain, akhirnya Tuhan berurusan dengan kita. Dalam arti apa? Kesalahan orang ini jadi akhirnya, tadinya dia bermasalah dengan Tuhan, tapi karena kita ambil alih fungsinya Tuhan, maka Tuhan bermasalah dengan kita. Itu yang dikatakan tadi, karena marah itu membuat kejahatan. Sehingga paling tidak, saudara, untuk menenangkan hati dan pikiran kita, Tuhan katakan apa? Mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau.
Sebab orang-orang berbuat jahat akan dilenyapkan, tapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jadi kembali saudara lihat sini, dia, kita. Ngapain kita masuk ke wilayahnya dia? Kalaupun dia masuk wilayah kita, silahkan. Mewarisi negeri. Kemudian saudara lihat, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Artinya apa? Satu ketika, mereka hanya tinggal cerita. Hanya tinggal sejarah. Tapi lihat bagaimana sikap Tuhan terhadap orang benar. Orang benar yang dimaksud di sini orang yang tidak mengambil alih fungsi Tuhan. Orang yang tidak terpengaruh dengan kondisi di luar dia. Tapi dia tetap menjaga dirinya. Nah, lihat. Nasihat Tuhan akhirnya, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Tugas saudara adalah lakukan yang baik, tetaplah diam, berlakulah setia. Nah coba lihat. Pada konteksnya Mazmur 37 ini orang-orang jahat. Orang melakukan yang jahat. Orang berlaku curang. Tapi Tuhan katakan apa? Percaya sajalah kepada Tuhan. Tugas saudara lakukan yang baik, diam di negeri, berlaku setia. Wow, nggak enak dong. Gimana saudara? Emosi nih, emosi. Tapi sekali lagi saudara, kalau saudara marah, saudara juga lakukan yang jahat. Ingat tadi? Nggak enak ya? Padahal marah itu enak ya? Saya nggak tahu. Kalau saudara katakan marah itu enak, puas. Saya kira nggak juga sih, marah itu capek loh. Gimana saudara? Mana pernah orang habis marah makannya langsung banyak gitu ya? Orang marah itu kan tambah tersiksa hidupnya. Jadi nasihat-nasihat sederhana saudara tentang hidup. Karena itu saudara hati-hati. Manusia itu punya ego saudara. Ego ini kalau diikutin itu jadi liar saudara. Jadi liar. Tapi sekali lagi saudara, berbuatlah yang baik. Nah kemudian serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Artinya apa? Ketika engkau dicurangi, satu contoh saudara gini. Yesus pernah berkata begini, kalau ada orang menginginkan bajumu, beri juga jubahmu. Ini kan gak enak. Loh, ini kan punya saya. Iya, jelas dikatakan mengingini bajumu berarti punya saudara. Tapi berikan juga jubah. Karena apa? Namanya dia ingin, dia punya plan A, plan B, plan C, plan D, dan seterusnya. Yang penting harus dapat. Daripada kita diganggu terus, itu maksud Tuhan. Ya kasih aja. Gimana? Iya kan, tapi. Nah, saudara persoalan kita adalah pakai tapi terus. Dalam bahasa Indonesia kalau pakai tapi kan itu sama dengan menentang yang pertama. Tapi, ya udahlah. Nggak usah pakai tapi, saudara. Kalau orang memang maunya begitu, ingat khotbah yang lalu, kadang-kadang kita harus rela rugi. Kesannya rugi. Tapi lihat saudara, lihat yang tadi itu Tuhan itu yang menjadi bagian kita, kembali ke yang tadi, lihat ya saudara, ya saya kembali pada yang tadi, mewarisi negeri. Kalau kata warisan saudara, dalam Mazmur juga dikatakan begini, Tuhan sudah menentukan warisan, ya ditentukan bagi kita. Jadi kalaupun akhirnya ada orang coba ambil, ya udah kasih, tapi milik kita tetap milik kita saudara. Percayalah. Kalau saudara mesti percaya Tuhan ya. Percayalah saudara. Coba, ayo. Nah, kemudian saudara yang ketiga saya ambil juga di sini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ya, semakin jelas ya. Dan yang terakhir lihat, jauhkanlah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Tadi katakan marah itu bawa kepada kejahatan, makanya jauhkan kejahatan. Berarti jangan marah. Jangan marah saudara. Jauhkan kejahatan. Saudara-saudara, saya percaya kalau saudara gunakan waktu untuk refleksi diri. Katakanlah saudara pernah marah karena menyikapi sesuatu. Biasanya anak Tuhan, kalau dia marah dia nyesal. Kenapa tadi saya? Karena orang marah biasanya paling tidak narasi dia, kata-kata dia, diksi yang digunakan itu pasti diksi yang tidak terkendali lagi. Betul nggak? Kok tadi saya ngomong gitu ya? Nah cobalah lihat.
Akhirnya kita menyesali. Kita mau tarik nggak bisa. Omongan tuh nggak bisa ditarik, saudara. Di memori orang nggak bisa dihapus. Beda kalau saudara ngetik di komputer, saudara, bisa di-delete. Pikiran orang nggak bisa di-delete, saudara. Dia akan terngiang-ngiang terus, saudara. Saya nggak menduga dia ngomong gitu sama saya. Nah, coba mau bilang apa kita? Karena coba. Karena itu, saudara, lebih baik menahan diri untuk marah. Berdiam diri. Memang nggak gampang. Untuk berdiam diri itu nggak gampang. Tapi Tuhan ingin kita berdiam diri. Semua kita barangkali punya alasan untuk marah. Tapi coba belajar kembali. Tetaplah diam. Tetaplah tinggal. Serahkanlah pada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Saudara, saya mau cerita satu hal ya. Saya juga pernah marahan lah sama istri saya. 15 tahun yang lalu, barangkali cukup lama. Waktu itu kami ada satu ini kami nggak sepaham lah. Akhirnya kami seperti udahlah gitu, marahan gitu. Tapi saudara, hari kedua, saya tuh sedih sekali rasanya. Dalam kondisi marah begitu, saya pergi ke satu toko di Medan. Tiba-tiba saya pengen beli tas untuk istri saya. Dan di toko tas saya ketemu dengan seorang teman, dia dengan istrinya. Dia tanya, "Pak, ngapain Pak?" "Lagi cari tas," saya bilang. "Iya, buat ibu ya?" "Iya." Malah dibantukan saya carikan tas itu. Istrinya bantuin. "Pak, ini aja Pak, ini bagus Pak. Ibu-ibu pasti senang Pak yang begini Pak." Ya udah, saya belikan. Saya bawa pulang ke rumah. Masih dibungkus gitu ya. Kemudian saya bawa ke rumah, sambil satu kertas. Saya tulis pakai tangan. "Mom, you know that I love you so much." Saya taruh kertas itu di atasnya, saya letakkan di atas tempat tidur. Terus kemudian dia ambil tas itu, dia baca. Dia peluk saya, selesai. Jadi saya baru paham, marah itu mahal harganya. Ibu-ibu setuju? Jadi kalau marah harus beli tas. Wah, setuju banget ibu-ibu nih hari ini ya. Saya curiga sampai rumah, dengar tuh. Gimana bapak-bapak, berat? Makanya jangan marah ya, sama ibu ya. Oke. Tapi saudara, itu pengalaman saya. Enggak, karena akhirnya ternyata marah itu kita sedih kok. Sedih, kok saya jadi marahan sama istri saya ya gitu. Jadi saya pikir, aduh, saya mau berdamai deh, caranya gimana? Masa berdamai cuma omongan? Kan harus dengan perbuatan. Setuju? Makanya, kalau pernah marah itu harus minta maaf dengan perbuatan. Akhirnya saudara, mari kita bisa sama-sama baca ayat ini. Kita baca sama-sama ayat ini, saudara. Enggak, kita harus pegang ayat ini, saudara. Jadi, enggak usah takut lah orang mau buat apa sih. Orang bisa buat apa sih sama kita? Masa Tuhan enggak bela kita? Masa Tuhan enggak jaga kita? Kenapa? Sama-sama baca, ayo, 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang barangkali berjuang buat saudara jatuh. Tapi ada tangan Tuhan yang menopang saudara. Saudara nggak akan tergeletak. Mungkin orang berbuat jahat pada tujuannya untuk apa? Membuat saudara hancur. Tapi kita kan punya Tuhan. Yang tidak akan biarkan saudara dihancurkan siapapun. Karena itu saudara, terlalu sepele masalah itu bagi Tuhan. Kenapa kita harus campuri? Itu urusan Tuhan. Nggak usah bantu Tuhan, saudara. Nggak perlu kita bantu Tuhan. Tuhan yang paling paham bagaimana menyelesaikan orang-orang yang menyakiti saudara. Orang-orang yang berbuat salah pada saudara. Orang-orang berbuat curang dalam hidupnya. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita adalah tetap lakukan yang baik. Tetap diam, tetap berbuat yang baik. Karena apa? Karena Tuhan berurusan dengan dia. Kalaupun orang coba buat kita jatuh, tapi kita tidaklah sampai tergeletak. Sebab apa? Tuhan menopang tangan kita. Tuhan memegang tangan kita.
Tuhan menuntun kita. Biarlah hari demi hari kita semakin memahami pikiran Tuhan bagi kita. Amin, saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.